Selamat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan baik selalu. Nah, pada kesempatan pagi ini saya ditemani oleh Pak Pras ya. Ya. Nah, ini Pak Pras temani di sini ya supaya nggak sepi ya, gitu ya. Oke ya, saya akan share salah satu soal pada akuntansi perusahaan jasa ya. Akuntansi perusahaan jasa ya. Jadi di sini kita diminta posting ya atau menjurnal transaksi-transaksi yang ada sekaligus menyiapkan raca saldonya ya. Nah, oke ya, kita langsung aja mulai. Jadi berikut ini adalah kegiatan aktivitas pada perusahaan yang didirikan oleh Ibu Maria, di mana beliau mendirikan perusahaan taksi ya. Nah, ini perusahaan jasa ya, perusahaan jasa. Nah, pada tanggal 2, Ibu Maria menyetorkan uang ke rekening perusahaan ya. Jadi meskipun ini perusahaannya sendiri tetapi harus profesional dan dianggap ini adalah badan hukum tersendiri, badan hukum yang terpisah ya. Jadi ada rekening pribadi, kalau mau profesional ya bikin rekening perusahaan ya. Nah, di sini Ibu Maria menyetorkan sejumlah uang ke perusahaannya sekaligus menyediakan sebuah mobil bekas ya. Nah, mobil bekas itu kita harus menilai berapa nilainya ya, jadi nggak bisa ditaruh gitu aja tanpa tahu nilainya, nanti nggak tercatat pada aset laporan keuangan pada neraca gitu ya. Nah, di sini nilai dari uang yang disetorkan adalah 90 juta dan mobil bekas tersebut dinilai pada tanggal penyerahannya adalah 80 juta ya gitu. Kemudian pada tanggal 5 dibayar sewa kantor bulan Oktober senilai 2 juta rupiah ya. Kemudian biaya iklan pada surat kabar lokal senilai 750.000 ya, karena pertama kali perusahaan berdiri belum ada yang kenal maka harus iklan. Kemudian tanggal 8 diterima pendapatan jasa minggu pertama ya. Diterima pendapatan jasa minggu pertama senilai 1,4 juta. Kemudian tanggal 10 dibayar premi asuransi hingga akhir tahun senilai 6 juta ya. Gitu. Kemudian tanggal 15 dibeli secara kredit sebuah peralatan kantor ya senilai 3 juta. Tanggal 17 dibayar bensin dan oli. Jadi ini akunnya adalah pemeliharaan kendaraan atau biaya pemeliharaan kendaraan ya. Nah, kemudian pada tanggal 20 diterima pendapatan jasa minggu kedua ya. Tanggal 22 disewakan taksi kepada sebuah perusahaan senilai 1,3 juta. Kemudian tanggal 25 diterima pendapatan jasa minggu ketiga. Tanggal 26 dibayar biaya bensin dan oli ya, ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan tadi karena kegiatannya adalah penyewaan jasa taksi. Kemudian tanggal 28 di sini diterima pembayaran dari toko sukses ya. Jadi debitur kita bayar ya gitu. Kemudian tanggal 30 dibayar gaji sopir ya, biaya gaji senilai 900.000 dan tanggal 31 ada prepay atau penarikan uang untuk keperluan pribadi. Nah, di sini dari soal yang diberikan ya, Pak Haryono sebagai penulis soal meminta kita untuk mencatat atau menjurnal transaksi-transaksi keuangan berikut atau dengan istilah saya mengubah menjadi bahasa akuntansi sekaligus menyiapkan raca saldo pada akhir periodenya ya. Oke ya. Nah, ini adalah langkah berikutnya setelah ini semua kita dapatkan dan kita catat, maka di sini akun-akun juga udah disiapkan. Nah, ini adalah akun-akunnya ya. Nah, ini akun-akunnya udah disiapkan ya. Nah, ini adalah akun-akunnya. Ini udah disiapkan ya, yaitu adalah kas, piutang dagang, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, sedan ya atau kendaraan, hutang dagang, modal, prive, pendapatan taksi, biaya gaji, biaya bensin, biaya oli, biaya sewa, biaya advertensi dan total ya, totalnya berapa ya. Jadi ini sudah disiapkan. Nah, sedikit sharing dengan ini ya. Jadi pada masing-masing transaksi kita lihat di sini yang tanggal 5 ya, ini sewa kantor berarti
Ini dapat saya katakan ini berhubungan sama akun sewa kantor. Ya, biaya sewa. Ya, ini dapat saya katakan ini berhubungan sama ini ya. Oke ya. Nah, ini belum masuk pada jurnal ya, tapi kita sedikit analisis saja ya di sini ya, biaya sewa kantor ya gitu. Nah, kemudian iklan pada surat kabar, salah satu akun yang terlibat di sini adalah biaya advertensi. Nah, ini ya. Oke. Kemudian pendapatan jasa minggu pertama, salah satu akun yang terlibat adalah pendapatan taksi. Nah, ini ya, oke ya. Kemudian premi asuransi, ini adalah asuransi dibayar di muka, ya. Kemudian peralatan kantor, langsung aja kita koneksikan dengan akun ini. Kemudian bensin ini adalah biaya kendaraan, biaya bensin dan oli atau biaya pemeliharaan kendaraan. Kemudian pendapatan jasa, ini adalah pendapatan taksi, ya, jasa ini ya. Nah, kemudian 1,3 juta disewakan taksi kepada PT Makmur selama 3 hari. Ini kita bisa juga nyatakan sebagai pendapatan taksi, ya, ya, atau pendapatan jasa. Kemudian dibayar angsuran, ini dapat kita katakan sebagai angsuran, pembayaran angsuran pada toko sukses. Berarti ini adalah sebagai piutang hutang dagang ya. Jadi kita bayar angsuran 2 juta, ini hutang dagang kita berkurang ya. Kemudian pendapatan jasa sama kayak tadi, pendapatan taksi ya, biaya bensin dan oli. Kemudian dibayar gaji sopir senilai sekian, berarti biaya gaji ya teman-teman ya. Kemudian penarikan uang adalah privé. Ya, privé di sini mana ini? Ya, ini privé Bu Maria. Ya, oke ya. Nah, kurang lebihnya seperti gitu ya. Ada salah satu akun yang terlibat di sini ya. Oke ya, kita teruskan dengan permintaan Pak Haryono untuk bagaimana cara mengubah ini menjadi jurnal ya atau bahasa akuntansi ya. Nah, oke di sini ya. Nah, di sini untuk penyetoran sejumlah uang dan kendaraan kepada perusahaan ya, maka kita debit kas dan kendaraan sedannya ya, dan kita kredit modal ya. Jadi kas senilai 90 juta dan kendaraan sedan senilai 80 juta ya, sehingga modal yang disetorkan ya, meskipun tidak seluruhnya dalam bentuk rupiah ya, tapi tetap kita tulis penjumlahannya yaitu 170 juta ya. Jadi kendaraan sedan harus bisa kita konversi dalam bentuk rupiah saat itu berapa ya. Kemudian dibayar sewa kantor bulan Oktober 2019, maka jurnalnya adalah biaya sewa kantor pada kas. Nah, di sini nama-nama akun haruslah sesuai dengan akun yang pertama kali kita buka tadi ya. Yang tadi saya tunjukkan mana tadi. Nah, ini ya daftarnya ini. Ya, jadi harus sesuai dengan yang ini ya. Nah, harus sesuai dengan nama-nama akun ini ya gitu. Nah, kemudian kita teruskan pada tanggal 6. Nah, pada tanggal 6 ini dibayar biaya iklan atau namanya adalah biaya advertensi. Ya. Nah, ini untuk ya biaya advertensi, maka biaya advertensi di debit ya, dan kas karena kas kita keluar tunai ya. Ya, maka kas dikredit ya. Jadi semua biaya itu mempunyai saldo normal pada debit ya gitu. Kemudian tanggal 8 diterima pendapatan jasa minggu pertama. Nah, berarti pendapatan jasanya kredit ya, karena diterima secara tunai maka kas kita debit. Nah, kemudian pada tanggal 10 ya, tanggal 10, nah di sini ada asuransi dibayar di muka ya. Jadi kita bayar premi asuransi hingga akhir tahun. Nah, ini ya, hingga akhir tahun berarti nama akunnya bukan biaya asuransi tetapi asuransi dibayar di muka karena belum jalan ya, masih berupa hak kita ya, waktunya belum berlalu ya gitu. Kemudian tanggal 15 dibeli secara kredit sebuah peralatan kantor ya. Jadi peralatan kantor debit,
kreditnya adalah hutang dagang karena kita belum bayar, ya. Ya, jadi rekening hutang dan piutang itu adalah rekening sementara sebelum berubah menjadi uang kas, ya. Tuh. Kemudian tanggal 17 ada dibayar bensin dan oli untuk kegiatan operasional taksi. Nah, di sini bukan dinamakan biaya pemeliharaan kendaraan, tetapi dinamakan biaya bensin dan oli. Kita ikuti aja, berarti biaya bensin dan oli adalah 800.000, ya. Kemudian pada tanggal 20 diterima pendapatan, maka jurnalnya adalah kas pada pendapatan jasa, ya, diterima secara tunai. Kemudian pada tanggal 22 adalah disewakan taksi kepada PT Makmur selama 3 hari. Nah, tapi dia belum bayar, ya. Jadi dan kita menyatakan ini sudah pendapatan kita karena ini adalah sistem akrual, berarti jurnalnya adalah piutang dagang pada pendapatan. Ya, jadi piutang dagang bukan kas ya teman-teman ya, karena kita belum terima duitnya, tapi udah kita nyatakan sebagai pendapatan dan kita kirimkan tagihan kepada mereka. Kemudian pada tanggal 23 dibayar angsuran pada toko sukses ya. Jadi utang dagang kita berkurang ya. Utang dagang kita berkurang di debit, nah kas kita juga berkurang di kredit ya. Dari sini caranya ya gitu. Kemudian pada tanggal 25 diterima pendapatan jasa minggu ketiga sama kayak sebelumnya. Jadi kalau jurnal-jurnal yang sama itu teman-teman tidak usah mikir lagi ya, tinggal ngikuti aja patronnya atau misalnya pendapatan jasa itu ke pendapatan jasa tunai kas pada pendapatan jasa, maka langsung aja dicopas ya, diikuti ya seperti gitu. Jadi nggak usah mikir lagi ya, ini sudah standar sifatnya. Kemudian dibayar bensin dan oli untuk kegiatan operasional, ini juga standar sama seperti tanggal sebelumnya. Kemudian tanggal 28 diterima pembayaran dari toko sukses ya. Jadi kas kita masuk, piutang dagang kita berkurang. Nah, ini kita lega ya karena debitur membayar hutangnya ya. Kemudian tanggal 30 kita bayar gaji kepada sopir, biaya gaji pada kas. Tanggal 31 penarikan berarti prepay. Nah, prepay ini perlakuannya sama kayak biaya ya. Jadi saldo normalnya di debit ya. Nah, jangan lupa teman-teman total antara sisi debit dan kredit. Nah, ini harus sama, harus seimbang ya. Angkanya harus sama, harus seimbang. Ya, jadi ini kita total. Nah, kemudian angkanya adalah kita lihat. Nah, sama ya. Setelah disum di sini angkanya adalah sama. Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian setelah jurnal kita buat, ya, nah maka kita harus memindahkan ini ke dalam buku besar, ya. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke neraca saldo, ya, karena kita belum tahu masing-masing akun tersebut jumlahnya berapa, ya. Maka kita melakukan satu proses yang namanya adalah kita lempar angka-angka tersebut ke dalam akunnya masing-masing, yang dimana sekumpulan akun-akun tersebut dinamakan buku besar. Nah, ini kita perlu buka akun-akun dalam buku besar sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi sejalan dengan akun-akun awal yang udah disiapkan oleh pembuat sistem akuntansi di awal periode berjalannya perusahaan, yaitu adalah kas, kemudian piutang dagang, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, kendaraan sedan, ya, hutang dagang, modal, prepay, pendapatan taksi, biaya iklan, biaya sewa, bensin, oli, dan biaya gaji. Nah, ini akun-akunnya perlu kita buka, dan untuk menyederhanakan masalah maka kita cukup membuatnya dalam bentuk T account ya. Jadi tidak dalam bentuk yang formal tapi dalam bentuk T account aja ya. Oke ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan dari neraca saldo di sini atau dari akun yang pertama kali dibuka dan akun yang saya buka pada laporan buku besar ini adalah sama ya. Ini adalah sama. Nah, juga tips bagi teman-teman atau para mahasiswa yang mengerjakan soal seperti gini dengan Excel, tidak perlu kita berulang kali menuliskan akun tersebut. Kita bisa gunakan fasilitas Excel untuk copas atau refer ya, mengacu pada sel tertentu dan seperti begitu ya. Oke ya, jadi kita melakukan satu proses pemindahan angka-angka dari jurnal umum ke masing-masing akun ya dalam satu tempat yang namanya buku besar ya. Nah, kita pindahkan 90 juta di sini, kemudian 80 juta masuk pada kendaraan. Nah, masuk pada kendaraan, kemudian modal akan bertambah dalam posisi kredit sebesar 170 juta, ya.
Kemudian biaya sewa kantor 2 juta, biaya sewa. Nah, ini ya. Nah, kemudian kas berkurang sebesar 2 juta ya, seperti gini. Kemudian tanggal 6 biaya advertensi adalah kita lihat di sini biaya iklan 750.000 ya, dan kas kita berkurang juga 750.000 ya. Perhatikan masuknya harus tepat ya, debit kreditnya ya. Jadi saldo normal untuk kas, piutang dagang, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor dan kendaraan atau aktiva itu saldo normalnya di debit ya. Kalau utang dagang saldo normal hutang dan hutang dan yang semacam itu saldo normalnya di kredit ya. Modal juga saldo normal kredit, pendapatan saldo normal kredit, biaya-biaya dan prive saldo normalnya adalah debit ya. Oke. Kemudian tanggal 8 kas 1,4 juta masuk debit. Kemudian pendapatan jasa kredit, nah ini 1,4. Kemudian tanggal 10 asuransi dibayar di muka 6 juta pada posisi kredit ya. Nah, kemudian kas berkurang pada asuransi dibayar di muka pada posisi debit ya. Kemudian kasnya yang posisi kredit ya. Kemudian tanggal 15 peralatan kantor kita dapatkan, kita beli 3 juta, tapi kita juga ini karena kita belum bayar maka di sini hutang 3 juta. Kemudian tanggal 17 biaya bensin dan oli kita debit 800.000, kas kita berkurang 800.000. Kemudian tanggal 20 kas kita bertambah atas pendapatan jasa secara tunai. Nah, ini bagus ya kalau pendapatan jasa bisa dilakukan secara tunai. Kemudian tanggal 22 piutang dagang 1,3 juta. Ini pendapatan. Jadi pendapatan tapi yang belum kita terima secara tunai ya. Jadi masih dalam bentuk piutang ya, piutang di debit ya untuk bertambah. Kemudian tanggal 23 ada hutang dagang ya, hutang dagang. Ini kita bayar hutang ya. Jadi bukan kita berhutang tapi kita bayar hutang. Jadi kalau kita kalau kita bayar hutang berarti hutang dagangnya di debit ya. Nah, hutang dagangnya debit. Kemudian mengurangi kas ya senilai 2 juta ya. Nah, kemudian pada tanggal 25 ada kas masuk senilai 2,6 juta yang diakibatkan oleh pendapatan jasa ya. Jadi pendapatan jasa secara tunai. Nah, ini kita suka kalau seperti gini ya. Kemudian tanggal 26 ada biaya bensin dan oli ya senilai 1,1 juta. Nah, ini secara tunai juga ya. Jadi ini biasanya secara tunai ya, nggak ada. Ini jarang ya kita biaya kendaraan ini kita kredit ya. Nah, kemudian tanggal 28 kas pada piutang dagang ya. Jadi kas, jadi ini ada orang yang bayar ya, orang debitur kita bayar ya. Nah, kas pada piutang dagang ya, itu ya 1,3 juta. Kemudian ini transaksinya tadi 1,3 juta itu tanggal 22 ya gitu. Kemudian tanggal 30 biaya gaji, saya bayar gaji sopir ya 900.000, duitnya berkurang, biaya gaji debit 900.000 ya. Jadi harus jadi keseimbangan ya antara sisi aktiva dan pasifanya. Nah, kemudian ada prive pengambilan dana oleh Ibu Maria ya, prive Ibu Maria ya senilai 1,5 juta. Nah, di sini privenya debit sama perlakuannya kayak biaya. Kemudian kas kita berkurang 1,5 juta ya pengambilan secara tunai ya gitu. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita akan menghitung saldonya ya, saldo pada masing-masing akun. Nah, di sini untuk kas kita jumlah ke atas, ini saldonya adalah 97 juta sekian. Pada bagian kreditnya kita jumlah saldonya adalah 15.050.000. Berarti kita masih punya saldo debit ya. Saldo debitnya senilai 82.350.000 ya. Kemudian piutang dagang karena sama debit dan kreditnya berarti 0 ya. Karena kita nggak perlu catat di sini ya 0 ya. Nah, berarti asuransi dibayar di muka 6 juta, peralatan kantor 3 juta, kendaraan sedan 80 juta. Kemudian hutang dagang
Nah, jadi kreditnya 3 juta, debitnya 2 juta, berarti kita punya posisi atau saldo kredit senilai berapa selisihnya? 1 juta. Ya. Nah, kemudian pendapatan saksi semuanya pada kredit, jadi di total 7,4 juta. Kemudian biaya bensin dan oli pada sisi debit semua total adalah 1,9 juta, ya, gitu ya. Nah, masing-masing saldo akhir ini saya pertebal dan angka-angka ini kita akan pindah pada neraca saldo 31 Oktober 2019 ya. Jadi kas langsung saya ambil angkanya dari sini ya. Jadi teman-teman tidak usah tinggal sekali tulis kita ambil aja angka-angka itu ya, jadi nggak perlu tiap kali tulis ya. Utang dagang 0, kemudian asuransi dibayar di muka 6 juta, peralatan kantor 3 juta, kita ambil semua di sini ya, 80 juta ya, utang dagang kita ambil dari sini ya. Nah, 1 juta modal kita ambil 170 juta, prepay, nah sekian ya. Ya, kita ambil semua di sini dan pastikan tempat mengambilnya tepat ya. Nah, pendapatan, taksi, biaya gaji, biaya bensin dan oli, biaya sewa, dan biaya advertensi. Nah, ini cara bikinnya ya, neraca saldo dari transaksi-transaksi dan pastikan juga jumlah debit dan kreditnya adalah sama. Ya, di sini jumlah debit dan kreditnya adalah sama. Ya, 178.400.000 ya. Nah, namun informasi ini masih belum bisa kita gunakan atau kita kasih kepada pimpinan sebagai laporan keuangan untuk mengambil keputusan masih belum bisa karena kita memerlukan satu tahap lagi yaitu jurnal penyesuaian ya. Namun kalau dilihat secara sekilas juga bisa ya, masih bisa ya seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah cara ya. Cara ini adalah sebenarnya bukan hanya sekedar buku teks ya, dari buku teks, buku mahasiswa bukan. Tapi ini adalah miniatur soal atau kasus pada perusahaan. Ya, jadi dengan memahami jalan ceritanya dan solusinya, maka teman-teman akan lebih kreatif. Ya, tidak hanya dalam sebagai mahasiswa kita memecahkan soal-soal mahasiswa, tapi juga dalam perusahaan kita lebih kreatif juga dalam memecahkan masalah pada administrasi keuangan perusahaan. Ya, oke ya. Jadi sampailah saya pada akhir dari ini solusi dan sharing untuk video saya kali ini ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya untuk perkembangan kedepannya. Dan salam sehat dan sejahtera selalu ya. Terima kasih.